malam hari ini, karena ini bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, malam 13 Rabiul Awal, di mana insya Allah kebanyakan sebagian besar kesepakatan para ulama-ulama seluruh dunia, beliau-beliau semua meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita sebagai para muhibbin, para pecinta Rasulullah, para pecinta ahli bait Rasulullah, para pecinta ulama-ulamanya Nabi Muhammad, kita mengikuti apa yang telah disepakati dan dijalankan oleh guru-guru kita, para salafun saleh, para alim, para ulama, bahwa Nabi Muhammad insya Allah kita yakini bahwa dilahirkan ke dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 bersamaan dengan lahirnya Nabi. Allah juga menghilangkan beberapa kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Yang pertama, persis dengan lahirnya Nabi Muhammad pada tanggal 12, lahir Nabi Muhammad juga bersamaan dengan Allah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia di atas bumi ini. Dengan lahirnya Nabi Muhammad dihancurkan oleh Allah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah yang ditaruh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lahir Nabi Muhammad, patung-patung itu dengan sendirinya hancur, roboh dengan sendirinya karena berkat kelahiran Rasulullah SAW. Dilahirkan Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan lahirnya Nabi Muhammad juga api yang disembah oleh kaum Majusi beribu-ribu tahun usianya nggak pernah padam. Lahir Nabi Muhammad, api itu padam dengan sendirinya berkat kelahiran Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita berharap dengan tanggal 12 Rabiul Awal kita berkumpul malam hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita berharap kejadian pada tanggal 12 Rabiul Awal itu juga terulang kembali kepada zaman kita hidup. Apa artinya? Dengan kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah akan menurunkan kegembiraan juga untuk umat Rasulullah SAW. Dengan kita bergembira atas lahirnya Rasulullah, semoga hidup kita juga diberikan kabar gembira, hidup kita dibahagiakan oleh Allah dan dinaungi oleh keberkahan-keberkahan berkat Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, fadilah orang membaca maulidin Nabi, keutamaan-keutamaan orang membaca sholawat itu sudah tidak terhitung jumlahnya yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita. Al-Habib Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan ada 10 fadilah orang membaca sholawat, orang yang selalu istiqomah membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, fadilahnya dikatakan orang yang selalu rutin membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka hajatnya di dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah ketika mau meninggal dunia, dia sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan barang siapa selalu membaca sholawat kepada Nabi, maka insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang selalu membaca sholawat kepada Nabi, insya Allah dia akan berjumpa, memandang wajah mulia Nabi, baik dalam mimpi ataupun secara yaqdatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya yakin tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad yang tidak ada dalam hatinya pernah ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya yakin semuanya yang hadir malam hari ini, kalau ditanya, diberikan amalan-amalan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para guru-guru kita, kira-kira jenengan purun boten nek jenengan maos sholawat niki atau maos donga niki saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira jenengan mau nggak? Saya yakin nek wong waras pasti gitu. Nek wong waras pasti gitu. Malah jenengan saya yakin semua yang datang malam hari ini dalam keadaan waras-waras sedaya. Allahumma
Amin. Begitu juga Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya beliau menulis, barang siapa, qala Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahd wal waba wal harq wal afat wal baliyat wal nakibat wal bu'd wal hasad wa ainis su'ud. Dikatakan oleh Imam Suyuti, beliau menulis di dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa tiada seseorang muslim, tidak ada satupun orang muslim yang rumahnya dibacakan maulidin Nabi Muhammad SAW, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan di dalam rumah tersebut yang dibacakan maulid Nabi al-qahd. Artinya apa? Kekeringan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nek omae wong siji diwaosi kitab maulidin Nabi, selalu dibacakan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad, maka dijamin rumah itu tidak akan pernah kekeringan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, barang siapa selalu membacakan kisah-kisah maulidin Nabi di rumahnya orang muslim tersebut, maka dijauhkan oleh Allah dari al-waba. Al-waba artinya apa? Yang sekarang terjadi di dunia. COVID-19 itu diantaranya al-waba. Corona itu adanya wabah. Wabah itu artinya apa? Wabah penyakit. Sopo wonge seneng omahe selalu rumahnya itu dihidupkan dengan sunnah-sunnahnya Nabi, selalu di rumahnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, apalagi di rumahnya dibacakan maulidin Nabi Muhammad. Maulid apa beb? Terserah. Maulid tiba boleh, maulid barzanji boleh, maulid sintu durar boleh, maulid diyaul lami boleh, maulid burdah boleh. Yang jenengan seneng mana? Baca maulid. Maka insya Allah rumah orang yang dibacakan maulid tadi dijauhkan dari kekeringan, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dengan wabah penyakit yang berbahaya, dijauhkan dengan dari bencana atau malah bahaya, dijauhkan dari an-nakibat. Apa an-nakibat? Penyakit yang menular atau bencana yang bahaya, penyakit yang bahaya seperti sekarang mungkin HIV, AIDS atau macam-macam. Lalu dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari al-bughd, dari kebencian. Kita dijauhkan dari orang benci kepada kita. Kenapa? Berkat sir nurnya Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan dijauhkan dari apa? Dari sifat al-hasad, dari sifat iri dengki, sengit karo wong, gak senang sama tetangganya, gak senang sama saudaranya. No ono wonge untuk kebahagiaan kita malah jengkel. Kalau ada orang bahagia, kita malah benci. Kalau ada orang senang, kita malah gak enak hati kita. Kalau kita baca maulid Nabi, insya Allah kita dijauhkan dari sifat itu. Yang terakhir, kita dijauhkan dari sifat pandangan buruk atau penyakit ain. Jadi ono penyakit ain. Penyakit ain itu banyak terjadi. Penyakit ain itu diantaranya apa? Diantaranya mungkin kebiasaan kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi kalau di kalangan para habaib itu sering. Itu di sininya dikasih talim apa? Ireng-ireng ini gitu. Apa jenenge? Celak ya, celak. Dikasih celak gitu. Itu diantaranya untuk menghilangkan apa? Penyakit al-ain. Soalnya kalau dipuji orang itu bisa membuat anak itu sakit. Ono wong cilik, bocah cilik, ganteng, koyok cilianku lah lihat gitu. Kalian kok sakit kan? Biasa aja bro. Ada anak bayi, dia putih, dia gendut, dia masya Allah, dia lucu. Kadang ada yang muji, ya Allah lemune, ya Allah lemune. Bisa jadi gara-gara yang muji itu memang matanya tajam, memang pujiannya memang kuat. Bisa jadi anak besok jadi sakit. Itu namanya penyakit al-ain. Makanya anak-anak itu banyak dikasih celak sininya. Atau kadang kalau ada orang-orang datang ke kiai, ada habaib dikasih gelang yang warna hitam, anak-anak kecil. Tapi ini wong NU tok sing duwe iki. Nek selain NU sirik. Kalau pakai gelang yang hitam sini, ini sholatnya orang diterima. Gara-gara sing duwe wong NU tok. Selain NU nggak suka dengan gitu-gitu. Nih, yang punya cuma kita-kita saja itu. Kalau anak kecil disolawati, Allah sudah Muhammad, Allah sudah Muhammad. Kita dua wong NU tok. Kalian wong NU betul tuh? Hah? NU sing model apa ini? NU sing Nahdlatul Ulama apa sing nunut urip? Hah? Oh bagus, berarti Nahdlatul Ulama sejati. Kalau oleh karenanya, fadilah membaca sholawat, apalagi membaca maulidin Nabi di rumahnya jenengan itu jangan sampai menjadi kering.
Rumahnya kita-kita, saya berharap kepada seluruh Zahirmania, jangan hanya kalau ada maulid model begini sergap datang. Ono maulid teng lapangan Bang Sri, desa napa iki guyangan. Ini desa apa? Ono ning desa guyangan sergap berangkat bar maghrib wis naik motor. Di rumahnya nggak pernah baca sholawat. Rumahnya sendiri nggak pernah dibacakan maulidin Nabi. Rumahnya sendiri nggak pernah baca rotib. Di rumahnya sendiri nggak pernah dibuat ngaji. Di rumahnya sendiri nggak pernah membaca sejarah hidupnya para wali Allah, para sholihin, bahkan nggak pernah baca riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai rumah kita menjadi kekeringan. Jangan sampai rumah kita menjadi sumber bencana gara-gara rumah kita tidak pernah mendengar kalimat bernama Muhammad SAW. Oleh karenanya, apa mana di zaman virus ini, setiap masuk tanggal 1 Rabiul Awal, maulud 30 hari nonstop, nggak pernah berhenti di rumahnya setiap malam. Gunanya buat apa? Menambah mahabbah kepada Rasulullah SAW, menambah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membawa putra dan putrinya, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, murid-muridnya semua agar selalu fanatik mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Ayo dibaca. Makanya kalau maulud-maulud begini saya sering ngomong kepada Zahirmania, dimanapun jenengan hadir acaranya Az-Zahir dan Habibuddin, kalau bisa bawa kitab maulid. Kalau nggak bisa kita maulid, download di HP-nya. Ono, sing duwe Android iki, ojo download TikTok wae. TikTok serget, Instagram serget, gitu dan kon download maulid, orang ngerti. Ya nah. Ora beres. Download, yang punya Android di download aplikasi kumpulan maulid. Jadi satu, ada maulid tiba, ada maulid Sekuturor, ada maulid begini, itu ada. Kalau maulid gini, jenengan buka, ketika rawinya dibaca di atas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawi sultan wal wadihi burhanul, jenengan nyimak, lama-kelamaan jenengan bakal hafal. Kalau jenengan hafal nanti insya Allah baca dengan sendirinya, nggak lama akan mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Yang baca maulid dan yang mendengarkan maulid itu pahalanya podo kalau jenengan betul-betul niat mahabbah. Makanya Habib Ali dalam kitab Simtud Duror mengatakan, wala'annallaha yanfa'u bihil mutakallima wassami fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiyyi syafi' wa yatarawahani dalikan na'im. Wala'annallaha yanfa'u bihil mutakallima wassami, dan Allah nanti akan memberikan berkah kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Mutakallima wasami fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiyyi syafi', karena jenengan mendengarkan riwayatnya Nabi Muhammad, karena membaca riwayatnya Nabi Muhammad, jenengan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga bisa mencium bau wanginya surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke dalam surga bersama rombongannya Rasulullah SAW. Oh, baca maulid jenengan cuma maus maulud tok lho ganjarannya surga. Maus maulud karena cinta sama Nabi Muhammad. Wa qad 'ana lil qalami ay yahutta ma harakatu fihi al-anamil. Artinya apa, Bu? Wah, hebatnya maulid Nabi, jenengan enggak harus ngerti artinya. Shalawat kepada Nabi Muhammad jenengan ora kudu ngerti artinya, ora kudu khusyuk, ora kudu ikhlas. Shalawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimis shalah 'ala Nabi Muhammadin faqbuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nek maca sholawat tentang Kanjeng Nabi itu pasti diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dijawab oleh Nabi Muhammad dan pasti terbalaskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah panjenengan dan saya yang lain selain sholawat bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah, kecuali illa shalah 'ala Nabi Muhammad. Kecuali sholawat jenengan baca dalam keadaan ngantuk, Allahumma sholli ala Muhammad, terima. Jenengan baca salawat karena ingin dipuji calon mertua, ono calon mertua, ono madu, Allah maksud Allah, tetap dapat pahala. Lo hebat tak? Tetap dapat pahala. Jenengan baca salawat karena hanya ingin nyun sewu, sergap salawatan karena hanya ingin nyalon DPR, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon DPR RI, nyalon presiden. Sergap sholawat hanya karena punya tujuan pingin nyalon, pingin jadi sesuatu, tapi tetap pahala sholawatnya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jenengan sodakoh nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Jenengan sholat nggak khusyuk, jenengan sholat nggak iling kalau Gusti Allah, sholatmu nggak bisa ketolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jenengan puasa, jenengan tidak ikhlas, jenengan nggak baca niat, puasamu rasa. Tapi nek sholawat kan Nabi nggak perlu baca niat. Kulo niat mau sholawat ora usah. Wis pokoke jenengan naik sepeda motor, jenengan jaga toko, jenengan jaga konter HP, jenengan sendirian di rumah, jenengan atau ngapain daripada nganggur-nganggur, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat model apa beb terserah. Perintahnya Nabi apa? Akeh-akehan maca sholawat. Ayo. Siapa yang paling banyak baca sholawat, maka dia paling dekat dengan diriku nanti di mahsyar. Sapa wong sing paling akeh mau sholawat teng ingsun jare Kanjeng Nabi, maka dia nanti yang tempatnya paling dekat dengan diriku di mahsyar, di alam mahsyar nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu barang ini. Ibu-ibu muslimat, Pak Tayat, IPPNU barang ini. Nek nang dapur lagi mulek-mulek sambel karo sholawatan ojo ngamuk-ngamuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Lombok Quran gitu kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambele sip nak enak tenang. Asli. Ojo karo gendong anake karo bayi-bayi, anak isik bayi melek jam 2 malam digendong karo sholawati. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan gendong anaknya dikenalkan Rasulullah sejak dini, biar telinganya itu hafal dengan nama Nabi Muhammad, sehingga nanti kalau sudah besar maka nama itu akan diulangi lagi oleh dia. Dia sergap sholawatan lagi, dia ahli cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada keluarga Nabi, dia cinta kepada ulama-ulamanya Rasulullah. Ojo dinamai mama cari mama muda, apa kayak mama muda, ini nama mama muda, aku TikTok. Mana saya kira lagi ngetren, tarik sih. Ya nah. Gendong bocah, gendong bayi kok tarik sih. Begitu gede anakmu dagang semongko. Orang cinta karo Kanjeng Nabi malah cinta karo semongko anak sampean. Ya nah jadi balene lah. Yang pertama, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Rumahnya panjenengan pulang dari majelis ini besok habis surat maghrib atau habis surat isya baca maulud, walaupun nggak lancar nggak apa-apa. Kalau nggak baca maulud, kalau jenengan masih susah untuk baca sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari 300 kali. Satu hari berapa? Jangan kurang dari 300. Kalau jenengan ingin mimpi Rasulullah SAW. Kalau jenengan ingin dicintai oleh Rasulullah, minimal paling sedikit 300 kali setino. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Duhur berapa? 10 kali, habis asar 10 kali, habis maghrib 10 kali, habis isya 10 kali, habis subuh 10 kali, itu sampai nanti mencapai 300 kali. Insya Allah dengan itu bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berkat Rasulullah, segala penyakit yang ada di dunia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah yang akan turun dari langit ataupun yang akan keluar dari bumi ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jepara ke depan bahkan semakin tanahnya semakin berkah. Masyarakatnya semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama semakin berkembang di bumi Jepara, bumi Kartini ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau titip pesan kalian jenengan semua, ayo kabeh do cinta kalau NU. Cinta kalian apa? Nahdlatul ulama, ikut Nahdlatul ulama, ikut para ulama yang di dalam Nahdlatul ulama, ikut para habaib yang di dalam Nahdlatul ulama. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun deh, ini nonton si Habib Lutfi rawuh nopo boten kula boten ngertos. Walaupun saya mantunya kurang ngerti. Tapi saya tadi berangkat, Habib Lutfi sudah berangkat dulu. Kita tak terlalu di situ. Saya sebenarnya ini ada WA. Ini saya suruh baca di panggung. Ini Master Engket. Ini masuk aku kan mau ini di luar panggung. Dawuhe Abah kangge Habib Bidin. Niki dawuhe Habib Bidin. Ojo adoh saka ulama. Kuwati NU. Ojo ngasih kalah karo wong sing anti Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya maksudnya iki? Ya.
Ojo ngasih kalah karo wong sing anti Maulid Nabi Muhammad. Ngerti nggih? Aku nek ngomong terang-terangan kan nanti bahaya. Pokoknya sing ngono-ngono lah, sing sithik-sithik. Maulid Nabi apa? Bid'ah. Iya, bid'ah. Kalau pukul ya. Pokoknya jangan kasih kesempatan sedikit pun kepada orang-orang yang tidak suka kepada Maulidin Nabi, tidak suka kepada para habaib. Intinya tidak suka kalau Indonesia ini aman, tentram, damai. Tuh. Kita jangan kasih peluang. Kita sebagai warga Nahdien, ayo kuati NU, kuati barisan kita di Nahdlatul Ulama. Yang masih muda-muda ikut Ansor, yang sudah tua-tua ayo bersatu kita membangun Indonesia ini.